hadirin rahimakumullah, selanjutnya marilah kita dengarkan mau'izatul hasanah. Untuk mau'izatul hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Sayyid Hussein bin Muhammad Faik bin Syahab, santri dari Ribat Mansak. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، المكرمون والمحترمون, para asatidz, para ulama, para habaib yang hadir di tempat ini, namun tidak bisa Al-Bagir sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat Al-Bagir kepada antum sekalian. Puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaAllah penuh barakah dan dimuliakan oleh Allah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Abul Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau. Alhamdulillah, berkumpulnya kita di tempat yang insyaAllah bermulia ini tidak lain untuk merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain untuk membacakan surah-surah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad, bahwa kita rindu kepada Nabi Muhammad, bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Lantas kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali alasan-alasannya. Salah satu dari alasan tersebut adalah kita mencintai Nabi Muhammad karena Allah mencintai Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innallah uhibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa uhibbuni lihubbillah wa uhibbu ahla baiti lihubbi." Cintailah Allah karena atas apapun nikmat yang diberikannya kepada kalian, dan cintailah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cintamu kepada Allah, dan cintailah keluargaku karena cintamu kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diwajibkan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga karena untuk kesempurnaan iman kita semua. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga, la yu'minu ahadukum hatta akuna habbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia menjadikan aku lebih dicintai daripada anaknya, daripada ayahnya, dan daripada seluruh manusia. Dan masih banyak, dan kita diwajibkan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk rahmat bagi kita semua. Dan masih banyak alasan-alasan kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak sebab-sebab kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting ialah, yang muhim adalah dengan kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita mencintai apapun yang dicintai oleh beliau. Kita mencintai apapun yang berhubungan dengan beliau. Kita mencintai apapun yang berkaitan dengan beliau. Karena apapun yang berkaitan dengan beliau pasti akan menjadi mulia. Dan dengan mencintai Nabi Muhammad juga kita berusaha untuk mencintai, untuk mempelajari sirah-sirah beliau, untuk mempelajari sunnah-sunnah beliau dan mengamalkan akhlak-akhlak dan sifat-sifat beliau. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke bumi sebagai manusia yang paling makhluk akhlaknya. Sebagaimana dalam firman Allah menjelaskan, laqad kana fi Rasulillah lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dan telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budi pekerti yang baik, contoh budi pekerti yang baik bagi kalian. Maka contohlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak memiliki sifat dendam sedikit pun.
Dia tidak benci dengan siapapun yang menyakiti beliau, yang memaki beliau, yang mencaci beliau. Sebagaimana ceritakan saat Nabi SAW dalam perang Uhud, maka Rasul SAW terkena panahan dari orang-orang musyrikin sehingga berdarah mulut beliau. Maka beliau pun menadahkan tangannya untuk supaya darah tersebut tidak menetes ke tanah. Karena apabila darah itu menetes ke tanah, maka bumi akan murka kepada orang yang memanah tersebut. Maka para sahabat Nabi SAW pun geram melihat kejadian tersebut dan berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah supaya membinasakan orang-orang yang memanahmu?" Maka Rasulullah SAW pun mengangkat tangan berdoa, "Allahumma hdini qaumi fa innahu la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku ini karena mereka tidak mengetahui. Maka turunlah ayat kepada Rasulullah SAW, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Wa asyrul hadirin, dan diceritakan juga ada seorang Yahudi yang suka sekali mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia suka menaruh batu dan menaruh kotoran-kotoran ke depan rumah beliau. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas kejadian tersebut. Maka suatu hari orang Yahudi itu tidak melakukan perbuatan yang biasa dilakukannya tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menanya kepada sahabat-sahabatnya, di mana orang Yahudi yang biasa menaruh bebatuan dan kotoran-kotoran di depan rumahku ini? Maka para sahabat menjawab, dia orang Yahudi tersebut telah jatuh sakit. Maka Nabi Muhammad SAW pun datang kepada dia dengan hati yang bersih, dengan hati yang murni, tidak ingin membalas. Maka saat mengetuk pintu orang Yahudi tersebut, maka keluarlah anaknya dan menanyakan, "Siapa namamu?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Saya Muhammadur Rasulullah." Maka anak tersebut menyampaikan kepada orang Yahudi tersebut. Maka orang Yahudi tersebut mempersilakan masuk kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu orang Yahudi tersebut gemeteran karena takut akan Nabi Muhammad SAW akan membalas perbuatan yang sering dilakukannya di depan rumah Nabi Muhammad SAW itu. Maka Nabi Muhammad SAW tidak berlaku seperti itu. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Malah Nabi Muhammad SAW menanyakan kabar orang Yahudi tersebut bagaimana. Maka orang Yahudi tersebut berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada di dalam keluargaku yang menanyakan kabarku kecuali engkau inilah ya Rasulullah." Maka orang pria tersebut masuk Islam. Orang Yahudi yang awalnya jahat kepada Rasulullah SAW menjadi baik dan masuk Islam. Inilah mulia akhlak Nabi SAW. Ma'asyiral hadirin, yarhamni warhamkumullah. Dengan kita mencintai Nabi Muhammad juga, kita berusaha untuk mempelajari sirah-sirah beliau. Kita untuk memahami sirah-sirah beliau dan membaca sirah-sirah beliau. Dan dengan mencintai Nabi Muhammad juga, kita berusaha memperbanyak salawat-salawat kita kepada beliau. Karena dengan hal ini insyaAllah kita akan dicintai oleh Rasulullah. Kita akan dikenal oleh Rasulullah. Kita akan dirindukan oleh Rasulullah dan diakui bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah dengan hal-hal tersebut kita akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang bersama orang yang dicintainya di akhirat kelak. Maka diceritakan ada seorang badui yang menanyakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma'adatta laha." Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat tersebut? Maka badui tersebut menjawab, "La syai' ya Rasulullah." Tidak ada sesuatu apapun yang aku siapkan untuk hari kiamat kecuali cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Dan anak Sayyidina Anas pun berkata, kami tidak pernah berbahagia kecuali setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabda tadi, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Dan aku mencintai Rasulullah, kata Sayyidina Anas. Aku mencintai Sayyidina Abu Bakar dan aku mencintai Sayyidina Umar. Dan aku berharap
agar dikumpulkan bersama mereka semua. Beginilah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan inilah kita ketahui, barang siapa yang mau dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, maka hendaklah dia mencintai Nabi Muhammad. Barang siapa yang ingin diberi syafaatul uzma oleh Nabi Muhammad, maka hendaklah dia mencintai Nabi Muhammad. Ini saja yang dapat saya Al-Bagir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya. Saya mewakili orang Ahlul Bait, Ami Ali Syahab dan guru-guru kami yang ada dari Bad Mansak. Begitu juga dengan santri-santri yang ada dari Bad Mansak, mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara Maulid yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan saya memohon maaf apabila ada yang kesalahan yang tidak berkenaan dengan hati. Namun semoga saya tidak merubah niat baik kami dan penghormatan kami kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.